Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas smartphone baru dari merek yang masih baru juga dan mungkin masih jarang sekali kita dengar. Dia adalah Tecno. Tecno ini adalah brand yang juga masih saudaraan dengan Infinix, sama seperti itel yang pernah kita buat reviewnya dan bisa teman-teman lihat melalui link yang ada di atas. Nah, Tecno ini adalah brand ketiga yang menyusul resmi masuk ke Indonesia baru-baru ini. Dan ini adalah Tecno Spark 5 Pro, salah satu seri yang dibawa mereka ke Indonesia. Sesuai dengan nama belakangnya Pro, dia adalah smartphone Tecno yang spesifikasinya menengah di antara semua smartphone Tecno yang ada. Dengan harga jual cuma 1,6 jutaan aja, apa sajakah yang ditawarkan oleh smartphone ini dan apakah ia layak untuk dibeli di harga tersebut? Mari kita kenali lebih dalam. Pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan box berwarna biru kuning. Di bagian depannya ada tulisan Spark 5 Pro. Saat dibuka, di dalam kita akan mendapatkan soft case transparan, buku manual dan kartu garansi. Oh iya, garansinya ini 12+1 ya, atau 13 bulan. Lalu ada anti gores, SIM ejector, kabel micro USB, adapter 5 volt 2A, dan sebuah earphone. Untuk paket penjualannya ternyata mirip seperti yang ditawarkan oleh Infinix juga ya, sama-sama memberikan paket lengkap di kelasnya. Nice. Oke, selanjutnya kita bahas fisik smartphone-nya. Smartphone ini sudah menggunakan model layar full screen dengan tompel atau punch hole display. Di bagian belakang dia menggunakan material plastik dengan perpaduan dua warna gradasi seperti ini yang diberi finishing glossy. Terdapat quad kamera belakang di sudut kiri dengan fingerprint sensor di tengah. Di bagian bawah ada port jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan terakhir ada speaker. Di bagian kirinya ada SIM tray, di bagian kanan ada tombol power dan volume rocker. Ya, untuk desain keseluruhan sih smartphone ini udah cukup kekinian ya. Apalagi jika dilihat dari depan, berkat layar punch hole display-nya dia terlihat nggak ngebosenin seperti layar water drop atau Pony ya. Untuk bobotnya sendiri cuma 191,83 gram dengan ketebalannya hanya 8,19 mm. Selanjutnya kita bahas layarnya. Layar smartphone ini menggunakan panel IPS berukuran 6,6 inch yang sudah cukup luas untuk saat ini. Resolusinya sebesar 720 x 1600 pixel HD+, dengan model layar punch hole. Untuk kelasnya, layar ini nggak ada yang bisa dikomplain. Pertama, kalau dari model dia ini udah kekinian. Ketajaman dan kualitas warna yang ditampilkan juga masih cukup enak dilihat kok, walaupun resolusinya cuma HD+. Intinya kita mendapatkan layar yang luas dengan model seperti ini di harga cuma 1,6 juta, itu juga udah bagus. Layarnya ini dipakai nonton atau untuk kerja juga cukup enak karena luas dan tidak ada poninya. Kalau yang udah pernah lihat layar HD Plus-nya smartphone Infinix, ya feel layarnya ini sama persis. Oke, selanjutnya kita bahas spesifikasi. Untuk dapur pacunya, smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio A25 octa-core dengan GPU-nya PowerVR GE8320. Yang cukup menarik, di harga segini dia sudah dibenamkan RAM sebesar 4 GB dengan internal 128 GB. Ukuran yang cukup gede untuk kelasnya. Kalau dirasa masih kurang, masih bisa juga diekspansi dengan microSD. Untuk urusan sensor, sayangnya cukup banyak yang absen ya, seperti tidak ada sensor gyro dan orientasi. Untuk jaringan, dia sudah menggunakan dual SIM 4G LTE dengan slot non-hybrid. Untuk fitur keamanan biometrik, dia tetap punya fingerprint scanner dan face unlock. Untuk USB-nya juga sudah support USB OTG. Mengenai software, sistem operasinya masih menjalankan Android 10 dengan UI-nya iOS versi 6.1.0. Dan belum ada update hingga video ini dibuat. UI-nya ini mirip banget dengan XOS-nya Infinix. Kalau ngelihat UI-nya mungkin kita akan langsung ngerasa kalau smartphone ini adalah Infinix. Lalu untuk urusan daya, smartphone ini sudah dilengkapi baterai berukuran 5000 mAh yang masih cukup besar ya untuk saat ini. Baterai ini bisa bertahan seharian penuh untuk pemakaian standar dan pengisiannya dari 0 sampai full butuh waktu sekitar hampir 3 jam karena masih menggunakan charger 10 watt. Selanjutnya kita bahas performanya.
Berbekal chipset Helio A25 dipadukan dengan RAM 4GB, saat di benchmark ia menghasilkan skor 102.871. Skor yang nggak bisa dibilang jelek lah ya untuk smartphone dengan harga segini. Performanya ini sangat cukup untuk pemakaian casual harian seperti browsing, main sosmed, dan lain-lain. Oh iya, berbicara mengenai sosmed, follower Instagram teman saya ini sedikit ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sering main Instagram tapi ngerasa followernya kok dikit dan nggak nambah-nambah. Atau teman-teman juga ada yang mau nambah-nambah penghasilan dari sosmed. Nah, sekalian di sini saya mau ngasih tahu gimana caranya untuk nambah follower teman-teman dan gimana juga caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan bermodalkan sosial media. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai jasa layanan sosmed yang bernama resellerindo.com. Teman-teman nggak usah khawatir, website ini terpercaya dan aman 100%. Tidak perlu password dan hanya menggunakan username. Produk dari reseller Indo ini juga sudah dipakai oleh ribuan reseller jasa sosmed di Indonesia. Kita bahkan bisa lihat di sini ada reseller yang pesanannya udah sampai ratusan juta ya. Wow. Untuk followersnya sifatnya juga permanen dan prosesnya cepat kok. Alasan lainnya kenapa resellerindo.com ini recommended karena selain layanannya yang bagus dan terpercaya, ia juga termurah loh se-Indonesia. Bahkan ada event eksklusif yaitu saldo gratis dan flash sale khusus untuk teman-teman yang nonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya tunjukin caranya ya. Pertama teman-teman silahkan buka webnya melalui link yang ada di deskripsi. Bisa dari smartphone ataupun menggunakan PC ya. Kemudian teman-teman tinggal daftar. Nah, mengenai pendaftarannya ini gratis ya teman-teman. Nanti kita memang akan diminta melakukan pembayaran Rp20.000. Namun itu akan menjadi saldo awal kita. Semacam deposit lah ya. Dan saldo ini sepenuhnya bisa kita gunakan untuk membeli layanan yang ada di sini. Kita juga bisa dapat tambahan saldo gratis sebesar Rp10.000 dengan memasukkan kode saldo gratis 10K di menu gunakan kupon. Dan ini cuma bisa diklaim satu kali ya teman-teman. Cara ordernya juga mudah ya. Pertama kita masuk ke menu pesanan, lalu pesanan baru. Nah, di paling atas ada kategori flash sale. Ingat, flash sale ini hanya untuk teman-teman yang nonton video ini dan aksesnya melalui link yang ada di deskripsi ya. Oke, selanjutnya layanannya kita pilih flash sale yang ini. Masukkan data pesanan. Nah, di sini kita sekali lagi cuman perlu masukin username aja teman-teman. Lalu kita tinggal klik pesan. Dan berhasil. Nah, followers IG teman saya tadi sekarang sudah nambah ya teman-teman. Semudah itu aja loh prosesnya. Bahkan teman-teman juga bisa menggunakan aplikasinya yang tersedia untuk Android. Caranya kita scroll ke bawah, ada menu aplikasi, tinggal download dan install di smartphone teman-teman. Kita juga bisa upgrade ke akun premium untuk mendapatkan benefit-benefit spesial seperti afiliasi, poin, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang butuh layanan ini untuk upgrade followersnya ataupun ingin mencoba mendapatkan penghasilan dari sosmed cuman bermodalkan handphone, silahkan langsung aja mendaftar jadi reseller dengan klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut bahas smartphone-nya. Kalau untuk pemakaian casual tadi masih cukup enak, lantas gimana dengan performa gamingnya? Saat dicoba memainkan game yang agak berat seperti PUBG Mobile, smartphone ini cuma mendapat setting smooth medium. Dengan setting ini, game masih berjalan dengan FPS yang sangat pas-pasan. Untuk sekedar jalanin game ini sih masih bisa, tapi kita harus maklum jika terjadi frame drop. Kalau untuk game yang ringan seperti Free Fire atau Mobile Legends sih masih cukup layak ya performanya. Oke, terakhir kita bahas kameranya. Untuk kameranya, smartphone ini punya 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya ada lensa utama 13 megapiksel f1.8, lensa kedua 2 megapiksel makro, lensa ketiga 2 megapiksel deep sensor, dan terakhir lensa QVGA. Untuk pencahayaan tersedia juga 4 buah LED flash. Untuk kamera depannya ukurannya 8 megapiksel dengan f2.0 yang juga dilengkapi dengan 1 buah LED flash. Untuk jumlah lensa tentu ini hal yang menarik di kelasnya. Karena tidak semua smartphone dengan harga segini ada 4 kamera ya. Untuk menunya ada AI Cam untuk mengambil foto otomatis dengan AI. Lalu dari sini ada switch ke lensa makro. Kemudian ada mode video untuk merekam video. Resolusinya bisa maksimal di 1080p 30 fps. Lalu ada mode lambat untuk slow motion. Mode cantik untuk foto dengan filter. Bokeh untuk foto bokeh. Tembakan air untuk foto dengan hiasan stiker air. Dan terakhir ada panorama. Di samping kanan bawah ada tombol Google Lens untuk mengakses langsung Google Lens dari kamera. Hanya ada itu dan tidak ada mode malam ataupun manual. Tapi udah cukup banget lah untuk kelasnya.
Untuk hasil tangkapannya sih cukup bagus, terutama untuk foto di tempat yang cukup cahaya. Masih worth it lah untuk harganya. Berikut adalah beberapa hasil jepretan kamera smartphone ini. Oke, kesimpulannya, Tecno Spark 5 Pro ini cocok untuk orang-orang yang punya budget cuma 1,6 juta aja dan butuh smartphone dengan model yang kekinian, layar yang luas, baterai gede, internal lega, dan tidak perlu performa yang ngebut-ngebut banget karena cuma dipakai untuk hal-hal ringan aja. Seperti untuk sosial media, untuk hiburan yang santai kayak nonton atau denger musik, apalagi didukung dengan internal besarnya jadi bisa nyimpen banyak file tanpa takut penuh. Untuk hiburan yang lebih berat seperti game juga masih bisa ya. Tapi untuk pengalaman terbaik disarankan hanya untuk game-game yang ringan-ringan aja karena chipset Helio A25 yang dipakainya bukanlah ditujukan untuk game berat. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak. Buat teman-teman yang juga sedang menginginkan smartphone impiannya, saya doakan semoga bisa segera memilikinya ya. Supaya lebih cepat bisa kebelinya, teman-teman bisa coba untuk mendaftar jadi reseller di resellerindo.com yang tadi saya sebutkan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi reseller jasa sosial media. Jangan lupa teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, saya pamit teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.